Ari, kami adalah pengamal Yasin dan Tahlil. Ada pertanyaan yang masuk dari jamaah di sekitar kami. Sebenarnya siapa yang pertama kali menciptakan susunan bacaan Yasin dan Tahlil? Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, terkait surat Yasin, kalau ditanya Yasin siapa yang menciptakan, nah niki pertanyaan sing rodok ngawur. Kalau Yasin siapa yang menciptakan? Karena Yasin adalah suratun, adalah sebuah surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Yasin berarti termasuk kalamullah, masuk ke dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Termasuk dalam hadis Nabi Muhammad tentang fadilah membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf di dalamnya maka mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipat. Adapun dalam fadilah yang lain, baginda Nabi Muhammad mengatakan, man qara'a yasin fi lailatin, barang siapa membaca Yasin di sebuah malam, asbaha, maka ketika pagi harinya, maghfurun lah, dia adalah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidak mungkin ada seseorang yang membaca Yasin tujuannya yuridullaha wad daral akhirah, ingin kebahagiaan dari Allah, ingin kebahagiaan di hari akhirat, illa ghufira lahu, terkecuali orang tersebut akan diampunkan oleh Allah. Faqra'uha, maka bacakanlah surat Yasin untuk orang yang meninggal di antara kalian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, diriwayatkan bahwa sesungguhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya dipimpin oleh sahabat Gudayf Al-Haris, membacakan surat Yasin di sisi sahabat Ma'bad yang sedang sakaratul maut. Dan ketika bacaan surat Yasin sampai pada ayat yang ke-40, Sayyidina Ma'bad meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat Gudayf beserta sahabat yang lain menyelesaikan bacaan Yasin. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Sahabat Gudayf mengatakan, hakada amarona Rasulullah, seperti inilah baginda Nabi Muhammad memerintahkan dan mengajarkan kepada kita. Adapun fadilah Yasin yang lain, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa min khasaisi hadi surah, termasuk keistimewaan dari surat Yasin ini adalah innaha la tuqra fi amrin asirin, tidak mungkin ada sebuah perkara yang sulit kemudian dibacakan Yasin untuk memudahkan perkara tersebut, illa yassarahullah, terkecuali Allah pasti akan memudahkan peristiwa atau urusan yang sulit tersebut. Ini diantara jawaban-jawaban kenapa yang dibaca adalah Yasin, termasuk bagian dari Al-Quran. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan fadilahnya adalah mampu mengampunkan dosa seseorang. Yang ketiga, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yang keempat, Yasin berfungsi untuk juga memintakan ampun kepada orang yang meninggal dunia. Yang nomor 5, dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka menghadapi sahabat yang lain yang sedang mengalami sakaratul maut, sebelum meninggal dunia, saat proses meninggal dunia, bahkan setelah meninggal dunia. Dan yang keenam, Yasin terkadang bukan cuma dibaca di acara peringatan-peringatan meninggalnya seseorang, tapi juga dibaca untuk selup-selupan rumah, dibaca untuk tasyakuran, dibaca untuk anak yang baru lahir, dibaca untuk kegiatan apapun, hukumnya juga afdol. Sehingga kalau Yasin merupakan bagian dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, kalau yang ditanya adalah tentang bacaan-bacaan tahlil, maka ada sebagian bacaan tahlil yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana panjenengan pirsa, bacaan awal dari surat dari bacaan tahlil adalah membaca kulhu al-ikhlas.
Dan siapa yang menciptakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas bukan diciptakan, karena Al-Ikhlas adalah kalamullah, adalah ngendikanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca Al-Ikhlas kita disunahkan untuk baca Al-Falaq. Al-Falaq juga bagian dari soal Quran. Kemudian setelah Al-Falaq juga membaca An-Nas. An-Nas juga bagian dari Al-Quran. Kemudian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga bagian dari Al-Quran, yang surat Al-Ikhlas memiliki berbagai macam fadilah. Muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas memiliki berbagai macam fadilah. Al-Fatihah juga memiliki berbagai macam fadilah. Setelah baca Fatihah, urutannya baca tahlil, lalu kemudian kita baca apa? Halo, baca apa? Baca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, lalu kemudian membaca ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah, dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum ila akhir ayat. Apa fadilahnya? Di antara fadilah-fadilah Quran yang lain sebagainya, menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama yang lahir 164 Hijriah. 164 Hijriah. Berarti termasuk ulama salaf napa mboten ulama salaf? Termasuk ulama salaf, dan beliau adalah salah satu guru utamanya dari Imam Bukhari, pengarang penyusun hadis Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Beliau mewasiatkan kepada keluarga dan santri-santrinya, apabila saya meninggal dunia dan engkau berziarah kepada saya, maka bacakanlah di bagian kepala saya Al-Baqarah 1 sampai 5, dan di bagian kaki saya bacakanlah Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir, sehingga comotan-comotannya diambil dari ayat-ayat pilihan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun fadilah-fadilahnya diambilkan dari kalam para ulama. Quran sebanyak itu, kenapa kok yang diambil Al-Fatihah? Kenapa kok yang diambil kulhu? Kenapa kok yang diambil Al-Falaq, An-Nas hingga awal Baqarah sampai akhir Baqarah? Itu semua merupakan fadilah-fadilah yang dirangkum oleh ulama yang kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau yang kita baca adalah bagian dari ayat-ayat Quran, maka itu tidak ada penciptanya, karena langsung itu merupakan kalamullah, dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bacaan tahlil juga banyak yang bersumber dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya fadilah Fatihah kita dapat dari hadisnya Nabi Muhammad. Di antaranya fadilah Al-Ikhlas kita dapat dari hadisnya Nabi Muhammad. Fadilah Muawwidzatain, Falaq dan Nas kita dapat dari hadisnya Nabi Muhammad. Fadilah membaca Al-Baqarah ayat awal, ayat akhir, kemudian membaca ayat kursi ayat 183 kita dapat dari hadisnya baginda Nabi Muhammad. Dan ada banyak zikir-zikir yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di situ ada selawat yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ini merupakan sigat salawat yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepada engkau?" Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Kul, wahai Ubay, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Dan berbagai macam redaksi yang berkaitan dengan solawat, sehingga solawat yang kita baca di tahlil secara garis besar yang menciptakan sigot atau lafaz dan kalimatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang lain lagi, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua buah kalimat, yang dua buah kalimat ini sangat ringan diucapkan di lisan. Sakilatani fil mizan, yang nanti ketika ditimbang di hari kiamat, ditimbang ketika yaumul mizan, maka akan mampu memberatkan amal baik kita.
habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Ucapan apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dibaca enggak ketika tahlil? Dibaca enggak ketika tahlil? Dibaca. Itu kalau bersumber dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara bacaan Al-Qur'an yang ada di tahlil, adapun di antara bacaan hadis yang ada di tahlil, juga ada redaksi-redaksi tertentu yang murni diciptakan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya bacaan solawat yang panjang yang ada di tahlil. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika nuril huda. Yang kedua syamsid duha. Yang ketiga badrid duja sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lanjutanipun. Nah, berarti santi-santi sing ngapal calon-calon mudin. Karena biasanya jamaah kan ada maklumatika ora hafal. Lah kok ngono, sing ngapal mudin lah diwaca cepet tok Gusari. Aku mengatotke ora iso. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Redaksi salawat ini adalah redaksi salawat yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sering dikenal dengan nama Imam Syafi'i, dan fadilahnya diantaranya ditulis di dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang berjudul Madza fi Sya'ban. Dan uniknya cerita yang akan kita bahas ini bukan cuma tertulis di kitabnya Ahli Sunnah, tapi juga tertulis di kitab gurunya orang-orang Salafi Wahabi, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau punya kitab Ar-Ruh, dan kitab ini ditulis, cerita ini ditulis di dalam kitab beliau. Apa? Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, dan kemudian salah satu sahabatnya bernama Imam Al-Asbihani bermimpi berjumpa dengan beliau. Kemudian Imam Al-Asbihani bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad Syafi'i, kaifa yaf'alu rabbuk?" Bagaimana Allah memperlakukan dirimu di alam barzah? Maka Imam Syafi'i dalam berbagai macam riwayat bercerita, "Ya Allah, aku mendapatkan nikmat." Dalam riwayat yang, "Ya Allah, aku dihindarkan dari fitnah kubur. Ya Allah, aku dimudahkan dalam menjawab pertanyaan." Berbagai macam kenikmatan. Akhirnya ditanya, "Kenapa engkau mendapatkan kemuliaan yang seperti itu di alam barzah?" Imam Syafi'i kemudian mengatakan, "Karena saya menulis di dalam kitab saya sebuah solawat yang tidak diciptakan oleh orang sebelum saya maupun orang sesudah saya." Artinya murni orisinil itu adalah ciptaan saya. Dan ternyata solawat ini membuat senang hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Nabi Muhammad memintakan syafaat untuk saya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa redaksi solawat? Yaitu solawat yang tadi kita bacakan, kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrikal ghafilun. Sehingga seluruh rangkaian dari tahlil itu sumbernya tiga. Satu, kalau tidak Al-Quran. Yang kedua, kalau tidak hadis. Yang ketiga, lafadznya, sigatnya bersumber dari para ulama salaf. Tergantung bagian mana yang ditanya. Tergantung bagian mana yang ditanya. Dan ternyata hampir keseluruhan dari lafadz tahlil yang diajarkan oleh para ulama tersebut itu semua bersumber dari fadilah-fadilah yang bisa terpercaya. Rata-rata ada hubungannya dengan memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang yang telah meninggal dunia. Sehingga kalau ditanya siapa penciptanya, kalau Quran ya berarti bukan diciptakan, karena Quran bukan makhluk. Quran adalah dawuhnya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau bersumber dari hadis, maka yang mengajarkan adalah baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau bersumber dari para ulama, maka yang berarti yang menciptakan adalah para ulama. Dan fadilah-fadilahnya semuanya berhubungan dengan memberikan manfaat untuk orang yang meninggal dunia. Sampai sini khususnya teman-teman santri bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa menjawab, bisa.
Pertanyaan yang kedua, Gus Ari, oke, lafat-lafat dan sigotnya dari mana diambil sampun panjenengan terangkan. Lah kalau urutannya Gus, kalau apa? Urutannya. Ini biasanya pun dijadikan alasan oleh orang-orang Wahabi ketika sudah tidak bisa menyalahkan yasinan. Sebab nopo kok Gus Ari ngertos? Sebab kula pun nanti debat dengan orang Wahabi. Di daerah Demalang Waru Baki, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kita pernah debat dan sekarang menjadi tokoh Wahabi yang cukup fenomenal di kalangan jamaah-jamaah Wahabi. Delalah kayak kepanggih kula di forum silaturahmi. Demben tahu debat kalih kula to. Ngantos sakniki tesih Wahabi dan ngantos sakniki kula tesih ahli sunnah. Ketika itu beliau menyampaikan ada 5 alasan kenapa yasinan dan tahlilan itu dilarang. Yang pertama karena bid'ah. Terus kemudian saya minta papan tulis kita terangkan. Yasinan tidak bisa dianggap bid'ah karena begini. Kemudian yang kedua karena yang dibaca yasin. Sajane nek maca Quran terus kemudian ada yasin di dalamnya enggak apa-apa. Tapi kalau Gus Ari mengajarkan mengkhususkan baca yasin itu enggak boleh. Karena mengkhususkan takhsisul am itu merupakan mengkhususkan barang yang umum, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kita jawab. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau baca yasin Gus Ari harinya hari apa saja enggak apa-apa. Tapi dadak jenengan tentukan iku lho, hari ini harus hari ketiga, harus hari ke-7, harus hari ke-40. Sampun kita jawab. Kemudian yang keempat, meniru agama Hindu. Itu loh Gus Ari, buktinya harinya sama-sama malam hari, sama-sama hari ke-37, meniru agama Hindu. Yang kelima, orang mati kok didongakne. Setelah 5 ini dijawab, pun nggih Ustaz, 5 niki nggih jenengan larang. Saya jawab satu persatu, saya preteli. Akhirnya ketika sudah saya preteli semua, muncul lagi Gus Ari. Oke lah yasin itu enggak bid'ah. Oke lah mengkhususkan enggak apa-apa. Tapi yang keenam Gus Ari, dadak enek mangan-mangan ini ku nopo? Makan-makan itu kan memberatkan orang yang sedang tertimpa musibah. Wis bapake ora enek, masak dienggo tamu-tamune. Ini kan enggak boleh Gus Ari. Loh. Malih-malih to. Jadi mangan-mangan mau rapopo saiki disalahne. Ya wis sesuk aku gawe yasinan tahlilan tak tulisi. Khusus malam hari ini pengajian malaikatan. Napa niku malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba. Orang nganggo mangan, orang nganggo ngombe. Lah ngopo? Jamaah malaikat kabeh. La ilaha illallah. La keselek ora entuk ngombe. Ora entuk ngombe. Jarene wong kae sing penting ora enek panganane, ora enek ombenane. Ngoten niku diundang nggih tetep mboten pareng rawuh. Wong memang ora seneng. Kita jelaskan kenapa kok ada makanannya. Oh yang sunnah, yang takziah bawa makanan. Tapi juga boleh tuan rumah menyiapkan makanan. Kenapa? Karena tujuannya sebagai sedekah. Bungah ke yang sedang dikubur. Dalilnya begini-begini. Yang terakhir biasanya yang nomor 7 dia. Kalau pinter sedikit tuh nggih. Nek pinter sithik saja. Nek pinter debat yasin niku mboten perlu pinter akeh. Pinter sithik mawon. Apa? Biasanya pun dia nyerang kita dengan fatwa Muktamar NU yang ada di Surabaya, yang ketika itu fatwanya adalah melarang kenduren. Nah, karena kita tahu fatwanya, kita bisa terangkan ketika muktamar tersebut deskripsi masalahnya seperti apa. Yang dikatakan haram bukan makanannya, yang dikatakan haram bukan baca yasin tahlilnya, tapi yang dikatakan haram oleh Muktamar NU yang ada di Surabaya, kalau tidak salah sebelum tahun 2000-an muktamarnya, itu kemudian dibahas yang dikatakan salah dan haram adalah apabila ada makanan dan makanannya itu diberikan untuk sesajen. Ini yang diharamkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama. Nek niku pun kita jawab biasane sing paling akhir niki. Ya wis Gus, maca yasin entuk, maca tahlil entuk, maca apa-apa entuk, tapi ngapunten Gus, urutane niku lho. Ngopo kok dadak kul husik lagi falak, lagi nas, lagi engko bar rampung nas balik meleh teng Fatihah. Niku lah urutan yang bid'ah Gus Ari. Kalau yasin dan tahlil diharamkan dan disalahkan gara-gara urutannya, berarti sing dosa bukan cuma Nahdlatul Ulama, sing dosa bukan cuma ahli sunnah, yang dosa bukan cuma pengamal-pengamal yasin tahlil,
Muhammadiyah nggih katut dosa. Sebab nopo? Sebab banyak ustadz-ustadz Muhammadiyah yang menganjurkan jamaahnya untuk membaca dzikir sehari-hari yang berjudul Al-Ma'surat. Al-Ma'surat niku karangan Hasan Al-Banna, ustadz dari Mesir, salah satu ustadz kebanggaan teman-teman Muhammadiyah. Hadisnya ada. Kenapa kok baca ini? Bersumber dari hadis begini ada. Tapi urutannya sama-sama tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak yang bertanya tadi, kalau yang ditanya adalah siapa pencipta urutan bacaan-bacaan tersebut, maka jawabannya sampai sekarang belum diketahui secara definitif. Jangankan kok bacaan Yasin Tahlil yang sudah ratusan tahun membudaya di Indonesia. Maka kalau di Hadramut ada tahlil, kurang lebih isinya sama, tapi urutannya berbeda. Kalau para habaib di Hadramut sana, bahkan juga di Indonesia para habaib kalau tahlil ya pertama baca la ilaha illallah. Kalau kita baca la ilaha illallah biasanya kan di tengah-tengah. Jadi secara isi kurang lebih sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Jangankan kok tahlil yang sudah ratusan tahun di Indonesia, wong jenengan mencari pencipta solawat tanpa waton niku akeh-akeh wong kleru. Ngawiti ingsun laras syiiran kalawan muji maring pangeran. Ciptaanipun sinten Bapak Ibu? Gus Dur toh, padahal jenengan cek itu bukan ciptaannya Gus Dur. Loh, kleru nyebut jenengan toh asli bukan ciptaannya Gus Dur. Wong ketika sholawat tersebut muncul, yang pertama kali muter Radio Hidayah setiap sore, gitu. Terus kemudian banyak orang yang tanglet sama Mbak Yeni Wahid, anaknya Gus Dur. Banyak orang yang tanglet sama Bu Sinta Nuriyah, isinya Gus Dur. Gus Dur kok gadah selawatnya teniki kok baru viral ketika beliau sedo nggih, minta catatan aslinya, minta rekamannya, akhirnya keluarga rapat. Niki napa leres? Abah kita napa leres Ki Abdurrahman Wahid napa leres Gus Dur menika menciptakan menika karena suara rekamannya mirip sekali dengan suaranya Gus Dur. Ternyata senes Bapak Ibu. Ternyata yang menciptakan sekaligus merekam hal tersebut itu bukan suaranya Gus Dur, tapi suara salah seorang kiai di Jawa Timur. Saya lupa namanya, saya lupa daerahnya, jenengan browsing piyambak. Ini contoh bahwa yang selama ini kita kenal itu sholawat ciptaannya Gus Dur, yang kemudian suaranya mirip sekali dengan Gus Dur, ternyata itu bukan sholawat ciptaannya Gus Dur dan bukan sholawat yang direkam oleh Gus Dur. Mungkin nek panjenengan kepanggih dengan kiainya, memang kiainya karakter suaranya mempersanget dengan suaranya Gus Dur. Bisa dipahami nggih? Padahal Gus Dur baru meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Itu saja ada sholawat yang bukan beliau yang mengarang, tapi gara-gara suaranya mirip sekali dengan beliau dan nasihat-nasihatnya mirip dengan nasihat-nasihatnya Gus Dur, dianggap orang banyak itu adalah ciptaan beliau. Apalagi tahlil urutan-urutannya yang sudah membudaya ratusan tahun di masyarakat. Oleh karena itu, karena belum diketahui secara definitif siapa yang pertama kali mengarang, tapi diperkirakan oleh para ulama hal ini terjadi sebelum zaman Wali Songo. Hal ini terjadi sebelum zaman Wali Songo, karena ditemukan redaksi-redaksi di zaman Wali Songo itu para masyarakat Jawa Muslim sudah terbiasa terhadap bacaan tahlil sebagaimana yang ada di zaman kita sekarang. Tetapi tidak diketahuinya secara definitif siapa yang menyusun bacaan tahlil, urutan-urutannya tersebut bukan berarti esensinya salah, bukan berarti isinya salah. Bahkan isi dari tahlilan tersebut merupakan sesuatu yang sangat-sangat afdol dan bermanfaat untuk orang yang meninggal
dunia. Mugi-mugi penjelasan dari saya bisa dipahami secara baik dan menjadi semangat bagi diri kita untuk terus mengamalkan. Tujuannya bukan tinggi menang-menangan. Wiki masjid takmir saiki aku tak isi tahlilan terus. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kita mengajarkan kepada masyarakat, kepada jamaah untuk peduli kepada seluruh umat muslim yang hidup kita pedulikan, yang sudah meninggal dunia, apalagi juga lebih perlu lagi untuk kita perhatikan dengan mengirimkan pahala-pahala yang manfaatnya terasa bagi orang yang telah meninggal dunia.